Nama saya Henry Cahyo Purnomo. Kebetulan saya sebagai direktur di tempat pusat oleh-oleh Nusantara ini. Awalnya adalah kebetulan background saya ini kan seorang pengusaha restoran. Kemudian saya juga di organisasi, kebetulan saya dipercaya menjadi ketua di International Community for Small Business di Boyolali. Kemudian saya juga ketua UMKM di Perpusda Boyolali. Dan juga saya sebagai ketua bidang organisasi di HIPMI Boyolali. Yang menjadi concern kami itu bahwa di Boyolali itu belum ada tempat yang menyediakan khusus untuk UMKM di Boyolali untuk teman-teman itu berjualan atau mendisplay produknya untuk bisa dijual ke masyarakat umum. Karena rata-rata pusat oleh-oleh di Boyolali itu mayoritas produk yang ada di tempat oleh-oleh tersebut adalah barang-barang yang notabene dari luar, dari Jogja, dari Kudus, dari Solo Raya. Jadi malah kesempatan ataupun produk display yang memang benar-benar dari produk dari teman-teman Boyolali ini malah sedikit sekali, Mas. Akhirnya dalam waktu 3 hari kita mengumpulkan lebih dari 100 UMKM Boyolali, dan target kita nanti insya Allah lebih dari 500 UMKM untuk bisa bergabung di pusat oleh-oleh Nusantara ini. Di sini sisi positifnya itu nanti kedepannya kan kita bisa sinergi dengan pemerintah daerah ya, Mas ya. Jadi setiap tamu-tamu dari dinas-dinas ataupun di sini kan bukan di luar jalur dalam kota, akhirnya bus pariwisata pun akan bisa kita alokasikan untuk bisa mampir ke sini dengan sinergi dengan restoran untuk menyiapkan menu-menu untuk biro-biro perjalanan wisata gitu. Karena kan saling menunjang, Mas, antara resto dengan pusat oleh-oleh. Nanti di saat sinergis berjalan ini saling menunjang. Kita di sini produknya ada craft ya, khususnya dari kerajinan kita, terus ada craft kerajinan tembaga, terus untuk fashion juga ada. Fashion itu kita lebih banyak ke ikon-ikon Boyolali ya, maksudnya lebih ke kayak susu, tembakau, sapi, branding di kaosnya tentang susu, tentang tembakau. Jadi tamu-tamu kesini itu benar-benar ini loh oleh-oleh yang dari Boyolali, ini benar-benar Boyolali gitu loh. Kita ada ini ya, ada kayak parfum yang benar-benar itu brand Boyolali, punya UMKM Boyolali yang udah istilahnya go nasional, kemudian aneka keripik, jajanan, terus kayak makanan-makanan ringan yang asli dari Boyolali yang banyak dari daun adas, terus dari labu siam, terus kemudian ada macam-macam ya, Mas, dari tahu, terus turunan-turunannya banyak sih, Mas, di sini. Dari olahan-olahan susu ya, ada aneka yogurt, es krim, terus kolostrum, ada tahu susu, kemudian ada keripik susu, kemudian ada kefir juga. Jadi awalnya itu kita ada acara kurasi ya, Mas ya, kurasi, terus kita tanyain udah ada izinnya apa belum, terus produksinya seberapa besar, kemudian lokasinya di mana, kemudian sejauh apa izin PIRT kalau di perizinan, Mas, atau NIB. Jadi nanti kita masih sampai saat ini masih terus istilahnya merekrut UMKM Boyolali ya, Mas ya, untuk bisa bergabung bersama kita, karena nanti kan kita klasterisasi. Oh, ini yang udah berizin, ini yang belum berizin, ini yang udah PIRT, ini yang belum, terus ini yang udah ber-NIB, ini yang belum. Dari situ kan nanti kita bekerjasama dengan dinas perizinan bahwa di tempat inilah banyak UMKM yang mendaftarkan diri untuk bisa mendaftarkan produknya bisa dijual tapi belum mempunyai izin. Akhirnya kita sinergi dengan pemerintah daerah. Dari itu kan dari semua data yang udah masuk di sini kan akhirnya masuk ke database. Jadi istilahnya UMKM di daerah Boyolali itu sebarannya di mana aja. Terus kemarin teman-teman juga lagi melakukan geotag ya. Jadi UMKM-nya ada di mana, kita tag lokasinya seperti itu. Jadi kenapa di sini dinamakan juga Nusantara Hub? Karena di sini nanti targetnya itu setiap satu UMKM punya web masing-masing yang nantinya akan kita bermanfaat untuk saat penjualan di marketplace. Setelah semua data masuk, semua klasterisasi sudah jalan, baru nanti kita untuk perizinan kita mulai untuk kita sinergikan dengan pemerintah. 90% itu sudah berizin, yang 10% kan belum. Yang dari yang 90 itu mereka biasanya sampling, Mas. Sampling bisa kasih ke kita icipin.
Jadi sebagai kurator kita juga harus tidak asal menerima produk ini di display di sini, tapi kita juga ngicipi. Ini layak jual enggak dengan teh seperti ini untuk oleh-oleh seperti itu. Arahnya kita nanti ke sana Mas, seperti Krishna. Jadi semua produk itu akan kita rebranding, karena kita apa istilahnya kita kulak, tapi dengan satu nama namanya Nusantara Snack. Dan itu kita siapin barcode kalau tamu yang membeli itu pengen tahu tentang oh ini pembuatannya seperti apa sih, kualitasnya seperti apa sih. Jadi setiap produk ada barcode-nya. Untuk produk knowledge-nya itu tamu kan sekarang modelnya kan seperti itu Mas. Kalau kesan positifnya sih di sini lebih bersih ya Mas ya dari tempat yang lain, lebih komplit dan lebih Boyolali. Ada eventnya Mas, itu kan ada rombong tuh di luar. Tuh nanti tiap malam komunitas kita undang ke sini untuk bisa kongko-kongko di sini. Kita bersinergi dengan pedagang-pedagang kecil, itu ada 5 tempat tenan ya untuk berjualan. Karena kan kita butuh mendatangkan crowd ya untuk orang bisa kenal Nusantara ini gitu loh. Itu makanya tidak hanya semata-mata hanya jual makanan, tapi juga event dan juga tempat tongkrongan ini biar crowdnya itu terbentuk gitu. Yang pertama kita untuk menggandeng seniman ini nanti pertama untuk branding kita dulu Mas. Jadi nanti di depan itu adalah konsepnya di kaca ini, di depan ini adalah konsep tentang ini loh mini Boyolali. Jadi digambarkan dengan lukisan. Ini tempat oleh-olehnya Boyolali ini seperti ini. Dan juga nanti untuk lukisan itu kan kita bagi per kecamatan. Jadi tiap kecamatan itu kan pasti punya ikonik masing-masing ya. Itu kita bikin lukisan, nanti kita akan bikin namanya Boyolali 10. Boyolali 10 itu apa? Yaitu branding untuk hampers, untuk tamu-tamu yang datang ke sini. Mereka nggak perlu milih sing Boyolali apa ya gitu loh. Jadi kita sudah punya packaging yang mungkin dari 30, 50 sampai 100. Ya ini loh Boyolali 10, ini produk andalan UMKM Boyolali seperti itu. Ayo kita sama-sama membangun UMKM Boyolali dengan berbelanja di Pusat Oleh-oleh Nusantara, karena di sini satu-satunya tempat yang menampung UMKM di Boyolali dengan display dengan ragam yang paling banyak gitu. Kalau kita mau menaikkan ekonomi di Boyolali ya kita harus membantu UMKM di Boyolali.